Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan membahas PK TO5 dan dimulai nomor 1 ya teman-teman. Bisa dilihat di soalnya. Jika suatu bilangan ditambah 8, maka bilangan aslinya adalah 75% dari bilangan baru. Berarti bilangan barunya, sebelum ke bilangan baru kita misalkan dulu. Misal bilangan baru X, berarti suatu bilangan ditambah 8, berarti X tambah 8. Ini bilangan baru. Katanya bilangan aslinya, berarti bilangan aslinya itu sama ya, bilangan baru sama bilangan asli. Bilangan aslinya itu sama dengan 75% atau 75/100 dari bilangan baru. Berarti ada kata dari tinggal dikali. Disederhanain 75-nya dibagi 25, 100-nya juga dibagi 25, jadinya 3/4 dikali X tambah 8 sama dengan X. X-nya kita kalikan dengan 4, jadinya 4X. 3-nya kita kalikan dengan yang di dalam kurung, berarti 3X ditambah 3 kali 8, 24. Tinggal dikelompokkan, berarti 4X min 3X itu sama dengan 24. 4X kurang 3X itu X sama dengan 24. Berarti otomatis kejawab nomor 1 itu jawabannya yang E. Oke. Lanjut nomor 2. Di sini jika diketahui A/5, B/10, C/15, maka nilai dari A plus B plus C per C itu adalah berapa? Oke, kita misalkan dulu. Misal A/5 sama dengan B/10 sama dengan C/15 itu sama dengan X ya nilainya. Oke, berarti kita bisa dapat bahwa A/5 sama dengan X, otomatis A-nya itu 5X itu ya, tinggal dikali ya 5 sama X nya ke dalam seberang. Begitu juga B/10, berarti B/10 sama dengan X, berarti dapat nilai B-nya itu 10X. Dan C/15 sama dengan X, berarti dapat C-nya itu 15X. Nah, yang ditanya itu A plus B plus C per C. Tinggal disubstitusi aja, A-nya berapa, B-nya dan C-nya berapa. Berarti didapat 5X tambah 10X tambah 15X per 15X. 5 tambah 10 tambah 15 itu 30X per 15X. X nya bisa kita coret, 30 sama 15 nya dibagi dapat 2. Jadi jawabannya yang D. Nah, nomor 3 di sini soalnya kuadrat suatu bilangan sama dengan 21 ditambah 4 kali bilangan tersebut. Nilai bilangan yang mungkin adalah, berarti kita misalkan dulu. Misal suatu bilangan itu sama dengan A ya. Nah, katanya kuadrat suatu bilangan, berarti A kuadrat itu sama dengan 21 ditambah 4 kali bilangan tersebut, berarti 4 kali A. Tinggal kelompokkan aja ya, jadi sama dengan 0, berarti berubah A kuadrat min 4A min 21 sama dengan 0. Kita nyari nilai A nya dengan cara pemfaktoran. A kuadrat itu A kali A, perkalian yang hasilnya 21, dan kalau dijumlah hasilnya min 4 itu berapa? Yaitu 3 dan 7. Berarti 7 nya harus min, 3 nya harus plus. Kita dapat A nya itu min 3 atau A nya itu 7. Karena di opsi itu yang ada min 3, jadi jawabannya yang C. Lalu nomor 4. Di sini ada pertanyaan solusi dari pertidaksamaan X kuadrat min 4X kurang dari sama dengan 0. Oke, X kuadrat min 4
min 4 ya, nggak ada x nya, kurang dari sama dengan 0, maka nilai x yang mungkin. Oke, berarti kita tinggal cari nilai x dengan cara pemfaktoran. X kuadrat min 4 itu x kali x, min 4 itu 2 kali 2 plus minus. Kita dapat x nya itu min 2 atau x nya itu 2. Karena ini ditanyanya himpunan, jadi buat dulu garis bilangannya min 2 dan 2. Nah, tandanya itu bisa kita uji titik. Misalkan x nya ambil 0 ya, berarti 0 tuh ada di antara min 2 dan 2, disubstitusi ke x kuadrat min 4, berarti 0 kuadrat 0 dikurangi 4 sama dengan min 4, berarti di daerah yang min 2 sampai 2 itu negatif semua. Nah, selainnya itu positif. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti yang menjadi himpunannya itu di antara min 2 sama 2. Berarti A nya berapa di antara min 2 sama 2? Itu min 2, min 1, 0, 1, 2 tuh ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 5. Di sini ada soalnya sebidang tanah dengan ukuran panjang dan lebar pada petanya 3 cm dan 2 cm. Tanah digambar dengan skala 1:3000. Keliling tanah sebenarnya adalah, berarti kita pakai rumus yang segitiga yang ini ya, JPP, JS, dan skala. Nah, yang diketahui di sini di soalnya itu panjang pada gambarnya 3 cm dan lebar pada gambarnya itu 2 cm. Kita cari dulu karena keliling yang sebenarnya, berarti kita cari dulu panjang dan lebar sebenarnya dengan rumus. Berarti panjang sebenarnya itu panjang pada gambar dibagi skala, tinggal substitusi 3 banding, nah skalanya itu 1:3000, 1/3000, atau bisa kita ubah jadi 3 perkalian ya 3000, 3 kali 3000 itu 9000 cm. Karena di pilihannya meter, kita ubah dulu jadi meter, jadinya 90 meter. Oke, sekarang ke lebar sebenarnya. Jadi tinggal dikali aja ya, 2 dikali 3000, jadinya 6000 ya, 6000 cm, atau kalau diubah jadi meter itu 60 meter. Nah, kita masuk ke rumus keliling. Kelilingnya dalam bentuk persegi panjang. Itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 panjangnya 90 tambah lebarnya 60. 90 tambah 60 itu 150, berarti 2 kali 150 itu 300 meter kuadrat. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 6. Nah, di sini ada urutkan bilangan dari 3/4, 60%, 0,25, 0,8, dan 6/12. Dari yang terkecil ke terbesar, kita ubah dulu, bisa jadi ke persen atau desimal, itu bebas. Tapi di sini kita akan mengubah ke dalam bentuk desimal semua ya, untuk memudahkan. Oke. Nah, 3/4 itu kalau dijadiin desimal itu 0,75. 60% itu dijadiin desimal itu 0,6. 0,25 tetap dan 0,8 juga tetap. Nah, 6/12 itu bisa kita sederhanain lagi, jadi dibagi 6 kan jadinya setengah. Nah, setengah kalau diubah jadi desimal itu 0,5. Nah, tinggal kita urutkan aja dari yang terkecil ke terbesar. Jadinya yang pertama 0,25, yang kedua 6/12, yang ketiga 60%, yang keempat itu 0,75, dan yang terakhir itu 0,8. Ini yang D ya, teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke nomor 7. Di sini ada soal fungsi 1/x tambah 2 sama dengan 2x per x tambah 6. Maka nilai dari f inverse dari min 4. Oke, kita pakai sifat aja. Kalau misalkan ada fa sama dengan b, kita ubah jadi inverse, itu tinggal kita balik ya, diputar. Jadinya f inverse b itu sama dengan a. Sama halnya dengan nomor 7. Berarti kalau kita ubah jadi inverse,
berarti diputar. Jadinya F inverse dari 2x plus x tambah 6 itu sama dengan 1 per x tambah 2. Karena yang diminta itu kan F inverse min 4, jadi kita ubah yang di dalam kurung ini jadi sama dengan min 4 gitu ya. Jadi 2x per x tambah 6 sama dengan min 4, tinggal kita kaliin aja, berarti 2x sama dengan min 4 kali x min 4x, 6 kali min 4 itu min 24. Berarti dipindah x sama x nya 2x min 4x pindah jadi 4x sama dengan min 24. 2x tambah 4x itu 6x sama dengan min 24, berarti x nya itu min 4. Maka bisa kita dapat di sini, bisa kita tulis ulang ya soalnya. Jadi F inverse 2x plus x tambah 6 sama dengan 1 per x tambah 2. Berarti kan udah kita dapat ya 2x per x tambah 6 itu nilainya min 4. Jadi F inverse min 4 1 per, tinggal ganti aja x nya dengan min 4, min 4 tambah 2 yaitu min 2. Jadi hasilnya min setengah. Nomor 7 jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebuah kereta menempuh jarak Surabaya dan Bandung dengan kecepatan dan waktu. Nah, kecepatannya 50 km per jam, waktunya yang dibutuhkan 10 jam. Nah, kalau misalkan mau menjadi 8 jam, maka kecepatannya harus berapa? Ini pakai perbandingannya apa? Perbandingan berbalik nilai. Karena kalau misalkan kita mau lebih cepat nyampe, berarti kecepatannya harus diperbesar ya. Kalau misalkan berbalik nilai, gampangnya tinggal kaliin aja ke samping gitu. 50 kali 10 itu 500, x kali 8 8x, berarti x nya itu 62,5. jawabannya yaitu yang B. Oke, nomor 9. Nah, di sini 9 diketahui 4 angka A094, dia itu kurang dari 6000 dan bilangan ini itu habis dibagi 3. Oh, sorry ya, bukan habis dibagi 3, tapi kalau dibagi 3 itu akan bersisa 1. Oke, bisa kita tulis dulu bilangannya A094. Nah, kalau kita perhatikan 4 itu benar ya, dia tuh dibagi 3, sisanya akan 1. Berarti otomatis bilangan yang sebelumnya atau bilangan di depannya harus habis dibagi 3. Harus habis dibagi 3. Jadi A nya kemungkinan kelipatan 3 itu 3, 6, 9 dan lain-lain. Karena di sini kan kurang dari 6000, berarti otomatis kemungkinan A nya tuh yang 3 ya. Karena 6 tuh jadinya kan 6094, udah lebih dari 6000. Jadi jawabannya yang A sama dengan 3. Tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya teman-teman. 10. Di sini ada soal 2024 pangkat 2 min 2024 pangkat 0 per 2023, nilainya berapa? Nah, kita misalkan aja, kalau misalkan angkanya terlalu besar, kita misalkan ya 2023 nya itu A. Berarti kalau 2024 itu kan 2023 ditambah 1, berarti A tambah 1. Tinggal kita ubah, berarti 2024 kuadrat jadinya A plus 1 kuadrat dikurangi A plus 1 pangkat 0 per A. Nah, kalau angka dipangkatin 0 itu akan hasilnya 1. Jadi A plus 1 pangkat 2 min 1 per A. Tinggal kita jabarin dulu. A plus 1 pangkat 2 itu A kuadrat plus 2A plus 1 min 1 per A. Berarti satunya kan habis nih, 1 min 1 0. Tinggal
A kuadrat tambah 2A per A. Tinggal yang pembilang itu kan sama-sama punya A-nya tinggal kita keluarin, A kuadrat, A keluar 1 tinggal A, 2A, A keluar, jadi sisa 2 per A. Nah, bisa kita coret A-nya, berarti didapat A plus 2. A-nya kan udah kita misalin 2023 ya, jadi 2023 ditambah 2 itu 2025. Tuh jawabannya. Oke. Di nomor 11 berarti di sini segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Itu ya, ABCD. Nah, berikut informasi di bawah ini ya, maka pernyataan yang benar tuh yang mana saja. Oke, tinggal kita cari sifat-sifat yang merupakan belah ketupat dari ketiga pernyataan ini. Nah, pernyataan pertama, ABCD mempunyai dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Berarti ya sudutnya itu benar ya, karena sisi belah ketupat itu sama, berarti sudutnya pun sama, berarti benar. Nah, pernyataan 2, ABCD mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, itu benar ya, karena sisi belah ketupat itu sama panjang semua. Nah, yang pernyataan ketiga, kedua diagonal ABCD sama panjang, ini belum tentu benar ya, jadi salah pernyataan 3. Tuh. Oke, jadi jawabannya benar-benar salah. Ini lanjut ya, nomor 12. Di sini ada tabel untuk hasil operasi kotak dan lingkaran. Nah, di sini jika satu kotak jika satu kotak dalam kurung Z bulatan 2 sama dengan 0, maka nilai A-nya berapa? Pertama kita misalkan dulu. Misal Z lingkaran 2 itu A, berarti otomatis satu kotak A ya. Jadi kita nyari nilai A dulu, lihat dari operasi yang kotak. Nah, 1, ini ada hasilnya ya, sama dengan 0 ya. Berarti kita cari nih 1 yang hasilnya 0 harus berpasangan dengan angka, lihat di atas, sama angka 1, berarti A-nya 1. Berarti kan kita dapat ya Z bundaran 2 sama dengan 1. Nah, kita lihat di bundaran ya. Jadi 2 yang hasilnya 1 berarti harus yang berpasangan dengan 0. Tuh, jadi Z-nya 0. Nah, karena yang ditanya nilai A, berarti nilai A-nya 1 ya, jadi jawabannya B. Tuh. Oke. Kita lanjut nomor 13. Di sini ada algoritma. Nah, diberikan input X-nya 3. Kita sesuai ya, dari mulai X prima. 3 itu prima, iya atau tidak? Iya. Kalau iya, kita lanjut ke bawah ya, berarti kita dapat nilai Y, yaitu X kuadrat tambah 2, berarti 9 tambah 2 itu 11 gitu ya. Nah, Y-nya genap itu salah ya, berarti kita ke kanan, ke tidak, berarti kita dapat nilai Z itu akar dari 3 kali Y-nya 11 tambah X-nya 3. 3 kali 11 33 tambah 3 36, berarti Z-nya itu 6. Udah dapat kita nilai X, Y sama Z ya. Tinggal lihat ke pernyataannya. Pernyataan 1, Y bilangan prima, 11 itu bilangan prima, itu benar. Oke, kedua, X kali Y lebih kecil dari 39. 3 kali 11 itu 33, lebih kecil dari 39, benar. Pernyataan 3, X tambah Y bilangan genap. 3 ditambah 11 itu bilangan genap, benar.
Pernyataan 4, Z tidak habis dibagi 3. 6 itu habis dibagi 3, berarti ini salah. Maka pernyataan yang benar 1, 2, dan 3. Oke. Lanjut nomor 14. Nah, pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi berikut. Oke, pernyataan 1 itu X-nya 2, maka 2X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kita substitusi aja, X-nya 2, min 4 sama dengan 0. 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 kurang 4 itu 4 sama dengan 0. Berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 itu jika X-nya 2, maka X plus 2 itu sama dengan 2X. Substitusi X-nya 2, 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2. Ini sama-sama hasilnya 4, berarti benar. Oke, pernyataan 3. Oke, pernyataan 3, X-nya min 3, maka nilai X plus 3 kali X min 3 itu sama dengan min 6. Tinggal substitusi ya, X-nya min 3, min 3 tambah 3, min 3, min 3 sama dengan min 6. Min 3 tambah 3 aja 0, 0 dikali suatu bilangan tuh hasilnya 0, maka ini tuh salah. Pernyataan 4 itu jika X-nya min 3, maka X min 3 sama dengan min 6. X-nya min 3, min 3 sama dengan min 6, ini benar. Maka pernyataan yang benar itu C, 2 dan 4. Oke, nomor 15. Oke, kelompok 1 itu angkanya di sini 2, 3, 5, 6. Kelompok 2 itu di sini angkanya 1, 2, 4A. Kelompok 3 itu 1, 2, 7, 10. Jangkauan nilai kelompok 2, jangkauannya itu sama dengan 2 kali rata-rata kelompok 1. Nah, cari dulu rata-rata kelompok 1 di sini. Rata-rata berarti dijumlahin semua dibagi 4. Oke, 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 6 16, 16 bagi 4 itu 4. Oke. Nah, jangkauannya berarti di sini 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Maka di sini pernyataan 1, min 4 kurang dari pernyataan 1 ya, min 4 kurang dari A kurang dari 9. Berarti kita nyari nilai A. Nah, nilai A itu ada di kelompok kedua. Berarti bisa kita dapetin ya dari jangkauan. Katanya kan jangkauannya itu 8. Nah, jangkauan itu rumusnya data terbesar kurangi data terkecil, berarti A dikurangi 1 sama dengan 8, berarti A nya itu 8 tambah 1 itu 9. Nah, A nya 9, berarti benar nggak diantara min 4 sama 9? Itu salah ya, karena di sininya tidak ada tanda sama dengan, berarti salah. Oke, kita ke pernyataan 2, jangkauan nilai kelompok 3. Nah, jangkauan kelompok 3 itu berarti 10 kurang 1 itu 9 ya. Kurang dari 2 kali mediannya kelompok 2. Median kelompok 2 itu 3. Median kelompok 2 3. Jangkauan kelompok 2 kurang dari mediannya 2 kali, berarti dikali 2 itu 6 ya. Berarti 9 kurang dari 6 itu salah. Oke, pernyataan 3, median nilai kelompok 2, median kelompok 2 itu 3 kurang dari rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1 itu 4. Itu benar ya, 3 kurang 4. Berarti yang benar itu cuman pernyataan 3. Jawabannya D. Oke, nomor 16. Di sini barisannya min 8, min 6, min 4 merupakan barisan aritmatika. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, setiap suku barisan merupakan bilangan negatif. Nah,
Ini tuh salah, kenapa? Karena kalau misalkan kita lanjutkan ya, min 8, min 6, min 4. Nah, ini kan bedanya min 8 ke min 6. Itu bedanya berapa? Bedanya 2 ya. Ditambah 2. Ini ditambah 2. Kalau kita lanjutkan, ditambah 2 itu min 2, ditambah 2 0, tambah 2 2, 4 dan seterusnya. Berarti ada yang bilangan positif, berarti pernyataan 1 itu salah. Oke, pernyataan kedua, hasil kali setiap dua suku berurutan merupakan bilangan negatif. Oke, misalkan suku pertamanya min 8, suku keduanya min 6, kalau kita kaliin akan menghasilkan bilangan positif, maka pernyataan 2 itu salah. Oke, pernyataan 3, setiap selisih dua suku barisan berurutan merupakan bilangan genap. Itu benar ya, karena selisihnya itu 2 itu bilangan genap, 3 itu benar. Oke, pernyataan 4 itu setiap jumlah dua suku barisan berurutan lebih dari min 14 itu salah. Kenapa? Karena setiap jumlah dua suku barisan berurutan akan lebih dari sama dengan min 14. Jadi kalau misalkan min 8 ditambah min 6 itu kan min 14. Nah, kalau min 6 ditambah min 4 itu min 10. Jadi itu akan lebih dari sama dengan min 14. Oke, jadi pernyataan yang benar cuman ada 1. Jadi B jawabannya. Oke, pernyataan nomor 17. Di sini sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000, berarti harga belinya 200.000. Nah, diperlukan biaya 40.000 untuk memperbaiki sol. Berarti ada biaya tambahan ya. Jadi 240.000 harga belinya. Nah, harga jualnya itu 300.000. Maka mana hubungan P dan Q? P-nya itu 20%, Q-nya itu persentase untung. Nah, tinggal kita masukin ke persentase untung. Cari dulu untung. Untungnya itu berarti 300.000 dikurangi 240.000, yaitu 60.000. Masukin ke rumus persentase untung, yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, untungnya kan 60.000 dibagi 240.000 dikali 100%. Nolnya coret 2. Ini nolnya coret ya 2 sama yang atas. Berarti tinggal 600 bagi 24. Nah, 600 bagi 24 itu 25. Jadi hasilnya 25%. Maka hubungan P dan Q-nya P lebih kecil dari Q. Tuh, jawabannya yang B. Oke, sekarang kita nomor 18. Jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan A itu dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4 dan B itu dipilih dari himpunan 7, 8, 9, maka mana hubungannya P dan Q? P-nya itu peluang AB adalah bilangan ganjil dan Q-nya 1/2. Berarti kita cari nilai P. Nah, P bilangan ganjil berarti AB ya. Berarti yang A bilangan ganjil itu kan NA-nya ada 2 ya, 1 sama 3. Jadi peluang A-nya itu yang bilangan ganjil tuh 2/4. Nah, yang B itu yang bilangan ganjil itu ada 2 juga ya, 7 sama 9. Maka peluang B itu 2/3 gitu ya. Ingat rumus peluang itu NA per NS. NS itu keseluruhan dari total himpunan berarti ya. Berarti himpunan yang A kali B, peluang AB jadinya tinggal dikali aja 2/4 dikali 2/3, yaitu coret 2 sama 4 nya dapat 2 dan 1, 2 kali 1 2, 2 kali 3 tuh 6, disederhanain jadi 1/3. Nah, Q-nya 1/2. Berarti yang lebih kecil itu yang P ya, berarti P lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B. Sini pertanyaannya,
berapakah usia Indah sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaannya kita gunakan pernyataan 1 dan 2. Kita ke pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu 12 tahun yang akan datang usia Indah 3 kali usia Freya. Berarti kita misalkan I Indah, F Freya. Oke, di pernyataan 1 berarti 12 tahun yang akan datang umur Indah berarti 12 tambah I sama dengan 3 kalinya umur Freya. Nah, ini tuh tidak cukup karena kalau misalkan cuman diketahui 12 tahun yang akan datang umur Indah itu 3 kalinya umur Freya, kita tidak tahu kan, belum diketahui umur Freyanya untuk menjadi bisa disubstitusi gitu ke operasi hitung, maka pernyataan 1 tuh belum cukup untuk menjawab. Nah, pernyataan 2 itu usia Freya 3 tahun yang lalu, berarti umur Freya 3 tahun yang lalu itu adalah 24. Nah, ini juga kita belum cukup menjawab karena kurangnya informasi. Kalau misalkan dua-duanya tidak cukup, kita coba gunakan 2 pernyataan secara bersama-sama ya. Berarti kalau kita gunakan 2 persamaan secara bersama-sama, tinggal kita dapat nih dari pernyataan 2 kan F-3 sama dengan 24, berarti F itu 24 dikurangi 3 yaitu 21. Nah, min 3 pindah ya jadi tambah, jadinya umur Freya 27. Nah, umur Freya 27 ini kita substitusi ke pernyataan 1 nih. Jadi 12 tambah I sama dengan 3 kali 27. Nah, 3 kali 27 itu 81. 12 tambah I berarti bisa kita dapat nilai I nya atau umur Indahnya itu 81 kurang 12 yaitu 69. Nah, kalau misalkan kita gunakan 2 pernyataan secara bersama-sama, kita dapetin umur Indah, maka jawabannya yang C ya. C itu 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Oke, lanjut nomor terakhir ya teman-teman, nomor 20. Di sini apakah Y berpotongan di sumbu Y di titik 0,16. Nah, kalau ada kata apakah berarti ada 2 jawaban, bisa iya, bisa tidak. Kalaupun jawabannya tidak, berarti itu tuh menjawab ya teman-teman. Oke, ke pernyataan 1. Pernyataan 1 itu Y sama dengan X min 4 kuadrat. Ingat kalau misalkan berpotongan di sumbu Y, syaratnya apa? X nya sama dengan 0, tinggal kita substitusi aja, berarti X nya jadi 0, berarti 0 kurangi 4 kuadrat. 0 kurang 4 itu min 4, min 4 dikuadratin itu 16, berarti ini tuh benar ya, berpotongan di titik 0,16, berarti ini menjawab. Oke, pernyataan 2. Pernyataan 2 itu Y sama dengan X min 16. Ini juga sama, kalau titik potong di sumbu Y, X nya 0, tinggal substitusi aja, X nya jadi 0 dikurangi 16, berarti Y nya tuh min 16. Berarti di persamaan ini akan berpotongan di titik sumbu Y yang 0,16. Nah, ini juga tetap menjawab ya, walaupun jawabannya tidak gitu. Maka jawaban di nomor 20 itu 1 cukup dan 2 juga cukup. Jawabannya yaitu yang D. Oke, cukup sekian pembahasan PK kali ini. Kakak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.